Makanya kata para ulama, sedekah itu adalah bukti daripada iman. Kenapa sedekah kita sedikit? Belum membuktikan. Iman kita sedikit. Tapi Ustaz, apalagi pakai tapi. Enggak pakai tapi aja sudah sedikit. Pakai tapi apa? Karena iman itu tidak pakai tapi. Ya. Makanya di sini Bapak dan Ibu dikatakan wa ma yughni anhu ma'lu idza taradda, tidak bermanfaat baginya hartanya kalau sudah mati. Itu artinya kalau orang yang beriman dengan apa yang setelah mati, maka semua hartanya akan dia manfaatkan untuk apa? Matinya. Jadi kenapa sedekah disebut sedekah? Karena dia adalah bukti daripada iman. Dan orang yang tidak beriman tidak akan pernah bersedekah. Apa tanya itu? Orang yang tidak beriman tidak akan pernah apa? Bersedekah. Ya, jadi dunia ini nyata, akhirat itu iman. Perhatikan kan? Dunia ini apa? Nyata, di akhirat itu apa? Iman. Tapi nanti akhirat itu yang menjadi nyata. Sementara dunia habis. Apa yang bermanfaat ketika kita lagi di sini? Iman. Kita lagi di dunia nyata ini yang bermanfaat iman. Karena kalau tidak kita punya iman, maka ketika kita di sini kita tidak punya apa. Kenapa? Karena kita tidak akan pernah berbuat apa-apa untuk sesuatu yang tidak kita imani. Gak mungkin orang berbuat sesuatu untuk yang tidak dia imani. Jadi semua yang kita kerjakan untuk akhirat itu cuma sebanding seberapa besar iman kita. Makanya sibukkan diri kita mengukurnya sendiri-sendiri. Sekali lagi kami ulang, mudah-mudahan ini peringatan bagi kami. Seberapa keberuntungan kita di sana di akhirat hanya berbanding dengan keimanan kita. Gimana cara mengukurnya? Salah satu yang paling efektif mengukurnya apa? Sedekah. Itulah sebabnya Rasulullah menyebutkan limada sumya sadaqah. Kenapa kok uang yang kita keluarkan untuk akhirat itu disebut dengan apa? Sedekah. Karena itu adalah tasdik, pembuktian daripada imannya kita. Bapak dan Ibu, kenapa naruh uang di bank? Iman bahwa bank itu lebih aman daripada di bawah bantal. Betul? Kenapa nggak taruh dengan teman? Karena iman yang membedakan. Dengan bank apa? Iman, keyakinan. Kalau teman, perhatikan. Kenapa nggak sedekah? Kenapa sedekahnya sedikit? Kenapa berapa persen uang yang ditaruh di bank? Mohon maaf Bapak dan Ibu, saya yakin di dompet kita nggak ada yang buat 10 juta. Mayoritas cuma 500.000, sisanya kartu semua. Betul? Kenapa bawa kartu? Kenapa nggak bawa uang cash? Iman dengan bank. Kira-kira bank yang kita taruh duit itu masih ada nggak dia 500 tahun yang akan datang?
sudah. Jadi kita percaya dengan sesuatu yang tidak punya kekuatan, tapi kita tidak percaya dengan kekuatan yang mutlak. Kita akan, mohon maaf, mati itu bukan akhir. Mati itu cuma apa? Pintu untuk hidup pada hidup yang berikut. Makanya dikatakan oleh Allah tentang mati itu, kullu nafsin dha'iqatul maut. Pak, perhatikan, ini kalimat Allah. Setiap jiwa yang nafas, nafsu itu dari kata menarik kehidupan itu, nafas. Dha'iqah, apa artinya dha'iqah? Dhaqa yaduku dha'iq. Dha'iq artinya rasa, merasa. Seperti saya, ketika ini minuman, saya ingin tahu rasanya, saya masukkan tangan saya, lalu saya, itu bahasanya ana aduk, aku merasakan, mencicip. Makanya mati itu apa Bapak dan Ibu? Hanya rasa. Makanya siapapun yang merasa meyakini mati itu selesai, salah besar. Mati itu cuma satu rasa yang akan dirasakan sebelum masuk pada hidup berikut. Yang kita imani atau tidak kita imani, semua akan masuk. Makanya jangan pernah lupa hidup ini tidak sependek hanya di dunia, tapi sangat apa? Panjang. Itulah sebabnya Allah katakan dalam ayat ini. Perhatikan Bapak dan Ibu, kenapa Allah katakan mayuhi, tidak bermanfaat baginya, tidak bermanfaat baginya. Perhatikan ibu-ibu, ini penting banget ya. Tidak bermanfaat baginya apa? Hartanya. Perhatikan ayat ini, saya ulang lagi, perhatikan karena setelah ini saya akan bertanya. Tidak bermanfaat baginya hartanya kalau sudah mati. Paham? Lalu saya ingin bertanya, jawab dengan cepat berdasarkan pemahaman ayat ini atau berdasarkan keyakinan. Jawab dengan cepat, jangan terlalu lama mikir. Pertanyaannya apa? Setelah mati butuh duit nggak? Tidak. Butuh. Buat beli kain kafan. Kita beli. Iya kan pakai uang kain kafan walaupun iuran RT. Kenapa saya suruh dengan cepat biar otak bawah sadar yang ngomong. Karena kalau mikir konsep yang ngomong. Butuh duit nggak? Enggak. Ini ayat ini. Tuh. Paham nggak ayat ini? Tidak butuh, dia tidak bisa memanfaatkan lagi hartanya setelah dia mati. Artinya apa? Artinya apa? Setelah mati, harta itu dibutuhkan sekali. Baik. Kenapa Allah mengatakan dia tidak bisa lagi menggunakan hartanya setelah mati? Kenapa? Karena hartanya tinggal di dunia. Sementara dia di akhirat dia perlu. Kalau di akhirat tidak dibutuhkan harta, ayat ini nggak ada. Bisa dipahami? Ngapain Allah ngomong? Dia hartanya tidak bermanfaat lagi setelah dia mati. Sementara memang nggak butuh duit. Bisa dipahami Bapak tadi? Berarti saya ulang pertanyaan biar nyambung. Ya. Butuh duit nggak setelah mati? Baru nyambung. Bisa paham Bapak Ibu? Jadi Allah mengatakan setelah dia mati hartanya tidak apa?
tidak bermanfaat lagi untuk dia, padahal dia sangat membutuhkan harta. Oleh sebab itulah Bapak dan Ibu, kenapa kita tidak sedekah? Karena kita tidak iman dengan hidup akhirat. Tapi kan anak cucu saya, gimana? Betul? Makanya mohon maaf, kita jadi pelit dengan diri kita gara-gara mikirin apa? Anak cucu. Ya Pak, emang kalau sudah kita mati, duit kita yang kita tinggalkan dipakai untuk siapa? Untuk apa? Mohon maaf, dia nggak tahu kebutuhan kita. Ya. Makanya Allah kasih kata kunci. Duit yang dia tinggali, harta yang dia tinggali, rumah yang dia tinggali, manfaatnya menjadi hilang sama sekali bagi pemiliknya kalau sudah pindah kemana? Ke akhirat. Sementara dia masih butuh. Bapak, ini selalu saya tanyakan kepada ahli waris. Jadi kalau ada habis yang meninggal, lalu saya minta mengasih pendapat tentang harta waris, saya selalu tanya begini. Saya tanya kepada ahli waris, anak-anak, istri atau suami, kira-kira harta yang sedang kita bicarakan akan kita bagi ini, yang ditinggalkan oleh bapak bulan atau ibu bulan, kira-kira mana yang lebih butuh, mana yang lebih membutuhkannya, kita yang masih hidup atau dia yang sudah mati? Jawab yang sudah mati, karena kebetulan harta yang mau dibagi belum ada. Kalau hartanya sudah dia di depan, kamilah Ustaz, yang sudah mati kan sudah selesai. Sedih, dikira sudah selesai, padahal baru pulang. Sedih. Makanya anak-anak kita tuh Pak, kalau nanti mendapat harta warisan dari kita, apa yang dia pilih? Avanza, motor. Jadi kenapa dia mikirin itu? Karena urusan kita dianggap sudah selesai. Udah bapak jalan sendiri, main bagian kami. Padahal maju ini anjur maju, kita lagi. Cuman buat suara kita sudah. Bapak salah ya. Perhatikan, siapa yang lebih butuh? Yang sudah mati, karena sudah tidak punya rezeki. Ada kebutuhan, tapi nggak ada rezeki. Sementara anak kita di sini ada kebutuhan, tapi masih ada. Sedih kan? Yang masih punya rezeki dipikirin oleh yang nggak punya. Dikira mati itu selesai ini. Makanya tadabbur di akhir. Baca bolak-balik sehingga nggak salah. Wa mayyuni anhu maluhu idza tarasa. Hartanya yang dia kumpulkan lalu dia tinggalkan tidak lagi bermanfaat kalau dia sudah apa?
mati. Sementara dia masih, perhatikan, inna alaina lal huda. Kewajiban bagi kami memberi petunjuk. Kita tahu nggak apa yang akan terjadi setelah mati? Nggak tahu, betul? Lalu kewajiban Allah ngasih tahu. Maka ini ayat-ayat pengajaran dari Allah ngasih tahu kita. Hakikat mati itu begitu. Nanti di akhirat kalian apa? Tidak memberikan manfaat bagi kalian harta kalian kecuali yang memang hidupnya dari awal atau pengen berbagi. Kemudian ittaqo, takut halal haram takut. Halal haram takut. Kemudian wasaddaqo bil husna. Jadi Bapak dan Ibu, Allah kasih petunjuk karena wajib bagi Allah ngasih petunjuk. Sudah dikasih petunjuknya? Sudah dikasih petunjuknya? Berarti sudah selesai. Tinggal kita mau ngambil atau tidak. Ya. Kalau ngambil, Bapak dan Ibu, jadi hidayah itu perhatikan Allah Subhanahu Wa Taala berfirman. Ya. Ini dia. Walladzina ihtadaw zadahum hudahum wa taqwahum. Bapak dan Ibu, walladzina ihtadaw. Jadi kalau sudah dikasih apa? Petunjuk, langsung dia apa? Ambil. Kalau diambil, Allah akan tambah petunjuk berikutnya. Jadi petunjuk itu apa? Punya level. Kalau yang pertama tidak kita ambil, yang berikutnya katakan. Berikutnya lagi, padahal petunjuk Allah itu banyak dan panjang. Makanya mohon maaf, berapa persen iman kita tentang akhirat itu bukan tentang angka, tapi berapa banyak petunjuk Allah yang diberikan kepada hati kita. Makanya Rasulullah melakukan 3 perbedaan terhadap bagaimana sikap orang untuk akhiratnya. Ada seorang namanya Abu Bakar As-Siddiq, sahabat Rasulullah yang paling hebat. Setiap sedekah ketika ditanya apa yang kau tinggalkan untuk anak dan istri, dia katakan Allah dan Rasulnya. Artinya apa? Tidak ada yang ditinggalkan kecuali iman kepada Allah. Semua dikasihkan kepada Rasul. Diterima nggak Rasul? Diterima. Kenapa? Karena hidayah yang sudah dia miliki sudah tinggi. Jadi hidayah itu bertahap, nggak langsung 100%. Dan ini proses. Jadi ketika Abu Bakar nyerahin, ini ya Rasulullah, dilihat Rasulullah nanyanya bukan berapa angkanya, ini penting banget. Makanya mohon maaf ibu-ibu, jangan lihat angka, lihat apa? Persentase. Jadi Rasulullah nanyanya begini, bukan berapa banyak sedekah, bukan. Rasulullah bertanya begini, apa yang kau tinggalkan untuk anak dan istri? Lalu Abu Bakar menjawab, Allah dan Rasulnya. Artinya harta sudah tidak ada, yang tinggal adalah iman kepada Allah dan iman kepada Rasulnya. Datang lagi Umar.
Ya Rasulullah, ini sedekah. Lagi-lagi Rasulullah nggak nanya berapa banyak sedekah. Kalau kita kan nanya berapa mau gitu ya. Kalau Rasul nggak nanya begitu, nanyanya apa? Apa yang kau tinggalkan untuk anak dan istrimu? Lalu Umar berkata, nih jawab, perhatikan jawabannya. Umar berkata, mithlahu, mithlahu, maksudnya sebanyak ini juga. Artinya berapa Pak? Separuh disedekahin. Makanya Rasulullah itu nggak pernah bertanya tentang berapa jumlahnya, tapi bertanya tentang apa? Persentase. Lalu ada lagi Sa'ad bin Abi Waqqas pengen bersedekah. Ya Rasulullah semua. Kata Rasulullah, enggak boleh. Setengah ya Rasulullah. Sepertiga ya Rasulullah. Sepertiga itu sudah sangat banyak. Berarti kan Bapak dan Ibu, kenapa yang ini boleh, yang ini boleh, yang ini kalau karena ini tadi. Seberapa banyak hidayah yang sudah kita miliki, dan tetapi hidayah itu bukan hidayah kita saja, hidayah yang diberikan Allah kepada keluarga kita. Jangan sampai kitanya semua anaknya stres semua. Kenapa? Jadi iman itu bukan iman kita sendiri, tapi iman apa? Keluarga. Kemarin saya ada pengajian, ada seorang psikolog bertanya. Jadi saya ngomong, kalau kita sudah tua, anak-anak itu jangan dipaksa lagi sholat, tapi dimotivasi bahwa sholat itu sudah bukan lagi kebutuhan kalian, tapi kebutuhan kami orang tua yang akan pergi. Sholat kalian itu adalah menjadi pahala besar bagi kita. Maka kalau kalian sayang kami, jaga sholat kalian. Lalu ibu ini Masya Allah bagus banget bertanya sekali. Tapi kadang-kadang banyak anak-anak yang begitu pun tidak efektif. Orang tua ego banget, menurut saya sholat supaya jadi pahala untuk dia. Lalu kalau kita katakan ini sholat, kamu wajib lakukan dan itu bermanfaat untukmu, dia akan ngomong juga, udah gak usah pikirin saya tahu apa yang apa. Jadi gimana Ustaz? Nah, ini perhatikan. Mohon maaf, kita itu harus mendekatkan pemahaman dan keyakinan kita itu dengan anak-anak keturunan kita, supaya nyambung ngomongnya. Jadi kita itu kadang-kadang mohon maaf, alhamdulillah Allah kasih hidayah kita tinggi. Maka ketika kita akan ngomong kepada anak dengan level iman itu, anak nggak nyambung. Ini contoh saya. Suatu ketika Fatimah datang ke rumah Rasulullah. Ketika Rasulullah lagi punya banyak, habis dapat rampasan perang, ghanimah banyak, ada budak, beberapa orang, ada harta, banyak sekali. Fatimah datang minta kepada Rasulullah, kepada bapaknya yang sangat sayang kepadanya, dan mintanya bukan sesuatu yang Rasulullah nggak punya. Rasulullah punya, minta apa bu? Pembantu dari seorang budak. Tolong dong, satu budak ini untuk apa? Pembantu. Perhatikan Pak, masuk akal mintanya? Kenapa masuk akal? Karena beliau ngerjain sendiri, mulai dari numbuk gandum, mengadon gandum, nyuci semua sampai tangannya pecah. Lalu dia minta kepada bapaknya yang lagi punya budak itu. Tapi Rasulullah nggak kasih.
Yang dikasih kata Tuhan, maukah engkau kuajarin doa yang lebih baik dari itu? Coba kita ngomong dengan anak kita seperti itu. Pas ditanya, maukah kuajarkan doa? Pasti dia bilang, ini gara-gara ngaji gak mau maafin. Pertanyaan saya, kenapa Fatimah bisa nerima? Kenapa Fatimah bisa nerima? Kalau kita nggak nyambung pasti. Orang tua apaan? Udah nggak nyambung diajak ngomong. Kenapa Fatimah ketika tidak dikasih budak malah dikasih doa pulang dengan senang? Kenapa? Sudah selevel dekat dengan Allah. Makanya kita itu kalau ngomong dengan anak, kalau mendadak sekarang, sementara imannya masih jauh, sulit untuk diajak. Nah, kamu sedekah ya? Enggak, sedekah aja diajari. Tak nyambung. Makanya penting, ini penting banget. Jangan sampai anak-anak